Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua di sini? Baik. Baik, alhamdulillah sehat semua ya. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu anak-anak, agar pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Siapa yang ingin memimpin berdoa sekarang? Ya, Kevin, silahkan memimpin berdoa temannya. Siap-siap. Siap berdiri. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Amin. Duduk kembali. Terima kasih kepada Kevin yang sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini adakah dari kalian yang tidak masuk anak-anak? Tidak ya, alhamdulillah sekarang masuk semua sebanyak 21 orang. Semoga besoknya lagi dan seterusnya kalian tetap sehat agar bisa menerima pembelajaran dari ibu guru. Anak-anakku sekalian, untuk memupuk rasa nasionalisme kita kepada negara kita, yaitu negara Indonesia yang tercinta, marilah kita bersama-sama menyanyikan satu lagu wajib, yaitu Indonesia Raya. Nah, sekarang Ibu minta, adakah yang mau memimpin di depan? Bagus, Mamlu, silakan memimpin temannya di depan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang lain Ibu minta untuk berdiri ya anak. Indonesia
kasih anak-anak, silakan duduk kembali. Mamlu, terima kasih sudah memimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, anak-anakku sekalian, pertemuan sebelumnya Ibu sudah menjelaskan tentang ekosistem. Siapa yang masih ingat pengertian dari ekosistem? Iya, Kevin. Hubungan timbal-balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Bagus sekali, betul. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, komponen dalam ekosistem itu kemarin dibagi menjadi dua, anak. Ada komponen biotik, ada komponen abiotik, betul. Komponen biotik adalah komponen yang hidup. Komponen yang hidup apa contohnya, anak-anak? Siapa bisa? Oh, ini belalang, betul. Siapa lagi yang bisa? Dimas. Tumbuhan, betul. Jadi komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen yang hidup. Seperti contohnya belalang, seperti contohnya tumbuhan. Kalau komponen abiotik adalah komponen yang tak hidup. Siapa yang bisa menyebutkan? Yang masih ingat? Iya, 3. Batu, pinter. Siapa lagi? Ada lagi? Tidak ada? Tidak ada ya? Nah, betul sekali. Ada batu, ada angin, ada cahaya matahari, ya, ada udara. Nah, sekarang Bu Guru ingin bertanya kepada kalian, siapa yang tadi pagi sebelum berangkat ke sekolah sarapan? Pinter. Ada Vika, ada Ina, ada Mamlu sudah sarapan. Nah, anak-anak, mengapa kalian harus makan sebelum berangkat ke sekolah? Ina, biar tidak lapar, biar tidak lemas, biar tidak pusing. Bagus, anak-anak. Jadi pagi kita berangkat ke sekolah itu harus sarapan agar tidak pusing, tidak lemas, tidak ngantuk, ya. Nah, kita makan makanan pada saat sarapan itu kita memperoleh energi. Nah, energi tersebut berasal dari mana, anak-anak? Ya, Putri. Dari nasi, pintar. Adel. Dari makanan tersebut, pintar. Dimas. Dari lauk pauk, pintar, anak-anak. Hebat. Jadi kita anak-anak pagi harus sarapan. Karena untuk apa? Untuk memperoleh yang namanya energi. Energi berguna untuk apa? Energi berguna untuk agar supaya kita bisa beraktivitas dengan baik, ya, agar kita bisa belajar, agar kita bisa mengerjakan tugas dari Bapak Ibu Guru. Jadi harapan dari Ibu Guru setiap pagi kalian harus sarapan agar lebih semangat belajarnya, agar lebih punya apa, Nana? Punya keinginan untuk selalu sehat di sekolah, seperti itu ya. Nah, anak-anak, hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang harmoni dan ekosistem pada topik rantai makanan. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah sebagai berikut, anak-anak. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu dengan menggunakan media gambar, peserta didik dapat merinci hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makan dan dimakan dalam bentuk rantai makanan dengan benar. Yang kedua, dengan menyimak tayangan video, peserta didik dapat menyimpulkan peran makhluk hidup pada rantai makanan dengan tepat. Dan yang ketiga, melalui unjuk kerja, peserta didik dapat mengkategorikan
hubungan makhluk hidup pada rantai makanan di ekosistem yang lebih besar dengan benar. Nah, anak-anakku sekalian, agar kita lebih semangat, mari kita melakukan ice breaking dengan menggunakan yel-yel kita. Masih ingat ya? Ibu pandu dari sini. Selamat pagi. Luar biasa. Hebat. Buka gigi. Buka mulut. Adakah kelas 5B di sini? Ada. Di mana? Ini dia. Kelas 5B. Jadilah yang terbaik. Jadilah anak baik. Bullying tidak baik. Kami generasi anti bullying bisa. Bagus anak-anak. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang ibu di sini punya gambar. Nah, di sini gambar apa, anak? Gambar sawah, betul sekali. Di situ adalah gambar sawah. Nah, anak-anakku sekalian, di lingkungan sekolah kita, di sebelah selatan, di sebelah timur, dan di sebelah utara, kita dikelilingi oleh yang namanya sawah. Ya, siapa yang pernah ke sawah? Ada yang pernah ke sawah? Ada, banyak, karena kita setiap hari melewati sawah. Ya, nah, apa yang kalian lihat di sawah, anak-anak? Yang bisa belalang, betul. Katak, betul lagi. Ada ular, betul. Nah, anak-anakku, di sawah ada katak, ada belalang, katanya temannya. Nah, sekarang bagaimana hewan dan tanaman tersebut dapat bertahan hidup di sawah? Yang coba Haris? Belalang makan padi, tepat sekali. Ular makan tikus, Soim. Katak makan belalang, betul sekali anak-anak. Jadi di dalam sebuah ekosistem itu terjadi yang namanya makan dimakan agar mereka bisa bertahan hidup. Nah, sekarang ibu akan menampilkan sebuah video. Silakan disimak videonya, anak-anak. Nah, di sini ibu akan menampilkan sebuah video. Silakan disimak videonya, anak. Halo adik-adik, kembali lagi dengan kakak. Hari ini kakak akan menjelaskan tentang rantai makanan. Topik pembelajaran kita kali ini adalah tentang pengertian rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Komponen rantai makanan yang pertama adalah produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Contohnya adalah rumput, padi, dan lain-lain. Yang kedua adalah konsumen. Konsumen yaitu makhluk hidup yang bergantung pada makhluk lain karena dia tidak bisa memproduksi makanannya sendiri. Konsumen dibagi menjadi konsumen primer atau konsumen tingkat 1, konsumen sekunder atau konsumen tingkat 2, dan konsumen tersier atau konsumen tingkat 3. Konsumen primer atau konsumen tingkat 1 adalah makhluk hidup yang memperoleh energi langsung dari produsen. Umumnya, hewan pada tingkat ini adalah herbivora atau pemakan tumbuhan. Yang kedua adalah konsumen sekunder. Konsumen sekunder atau konsumen tingkat 2 adalah makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 1. Umumnya,
hewan pada tingkat ini adalah karnivora atau pemakan daging. Yang ketiga adalah konsumen tersier. Konsumen tersier atau konsumen tingkat 3 adalah makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 2. Contoh konsumen adalah tikus dan ular. Komponen yang ketiga adalah pengurai atau decomposer. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Contohnya adalah jamur dan bakteri. Adapun contoh rantai makanan adalah sebagai berikut. Padi menggunakan energi cahaya dari matahari untuk berfotosintesis. Proses ini membuat tumbuhan bisa menghasilkan makanannya sendiri. Oleh karena itu, dalam sebuah ekosistem, tumbuhan disebut produsen. Tikus memakan tumbuhan untuk mendapatkan energi. Di sini, tikus berperan sebagai konsumen tingkat 1. Ular adalah hewan pemangsa atau predator. Ular memakan tikus untuk mendapatkan energi. Di sini, ular berperan sebagai konsumen tingkat 2. Elang adalah hewan pemangsa atau predator. Elang memakan ular untuk mendapatkan energi. Di sini, elang berperan sebagai konsumen tingkat 3. Elang mati lalu diuraikan oleh jamur dan bakteri sehingga menghasilkan nutrisi yang akan digunakan kembali oleh tumbuhan. Jamur dan bakteri berperan sebagai pengurai. Rantai makanan akan berhubungan antara yang satu dengan rantai makanan yang lain membentuk jaring-jaring makanan. Itu adalah video yang pertama. Yang kedua, Bu Guru akan tampilkan video lagi agar kita lebih semangat. Kita sambil bernyanyi anak-anak. Ya, kita sambil bernyanyi. Nah, ini videonya kita sambil bernyanyi ya. Tentang rantai makanan. Mana tanah manis saya, manis saya dimakan oleh tikus. Mana di mana tikus itu, tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan, telurnya sudah mati menjadi bubur dari tanaman padi. Ular dimakan elang, telurnya sudah mati. Rantai makanan, ayo dipelajari. Di mana padi-padi saya, padi-padi saya dimakan oleh tikus. Mana di mana tikus itu, tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati menjadi bubur dari tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati. Rantai makanan, ayo dipelajari. Nah, tadi ada video yang pertama, ada video yang kedua, dan yang ketiga. Anak-anak, Bu Guru akan mengajak teman kalian untuk memakai topinya. Silakan ke depan. Nah, kita akan bermain peran, anak-anak. Kita akan bermain peran. Silakan ke depan, Oke, dan yang lain.
Ya, nah di sini anak-anak, Bu Guru akan bermain peran dengan temannya. Di sini ada berbagai macam peran, ada padi, ada belalang, ada katak, ada ular, ada elang, dan ada pengurai. Siapa di sini yang berperan sebagai produsen? Padi, betul, itu Ina. Kemudian sebagai konsumen pertama di sini adalah belalang. Nah, coba sekarang bermain peran. Bagaimana kalian bisa bertahan hidup di ekosistem kalian? Bagaimana? Coba. Oh, sakit perutnya, kemudian si belalang mau makan padi dan padinya mati anak-anak. Kemudian dia sudah kenyang, ada kata lapar, mau makan belalang, kemudian belalangnya juga mati anak-anak. Kemudian sudah lapar lagi untuk ularnya, kemudian mau makan si kata. Terus begitu, kemudian si elang lapar. Si elang lapar melahap si ular, dan si ular pun mati anak-anak. Kemudian si elang konsumen puncak, dia tidak ada yang makan, kemudian dia mati dengan sendirinya dan diuraikan oleh yang namanya bakteri. Jadi bakteri sudah menang, kemudian bakteri kembali lagi, kemudian mengalirkan nutrisi untuk pertumbuhan si tumbuhan lagi. Tepuk tangan buat temannya anak-anak. Silakan kembali lagi. Terima kasih. Nah, pinter. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang Ibu sudah mengelompokkan kalian menjadi beberapa kelompok, ya. Di sini ada kelompok 1, 2, 3, 4. Ibu sudah mengelompokkan kalian berdasarkan karakteristik kalian, yaitu gaya belajar kalian. Pada saat awal, Bu Guru melakukan penilaian asesmen diagnostik. Ada kelompok visual, ada kelompok auditory, dan ada kelompok kinestetik. Nah, kalian nanti silahkan melihat media ajar yang sudah Bu Guru siapkan. Ada laptop, nanti bisa dibuka linknya yang sudah Bu Guru kasihkan linknya. Boleh menonton lagu yang tadi Bu Guru kasihkan, boleh menonton video tadi untuk visual, dan yang kinestetik tadi yang bermain peran. Nah, di sini Bu Guru akan memberikan yang namanya LKPD. Nanti kelompok visual silahkan menggambar, kelompok auditory silahkan menulis, dan untuk kinestetik nanti silahkan menempel. Pinter. Bu Guru bagikan LKPD-nya anak. Nah, silakan untuk melihat media ajar masing-masing anak-anak sambil dikerjakan LKPD-nya. Dan silakan bekerja bersama kelompoknya, mulai bekerja, boleh. Ya, mulai bekerja dengan kelompoknya, ini di depan, boleh. Ya, bisa. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan angkat tangan anak-anak. Bu, saya bertanya, begitu ya, boleh ya, nanti Bu Guru akan bantu.
yang kesulitan kan? Tidak ada ya? Bagus. Nama kelompoknya juga ditulis. Ada yang kesulitan anak-anak? Tidak ada ya? Ya, pintar. Jangan lupa nama kelompoknya nanti ditulis. Gimana anak-anak? Gimana? Bisa? Bisa? Bisa mengerjakan LKPD dari Bu Guru? Iya. Yang di audiotori membuat cerita. Ya. Yang di visual kita membuat gambar. Ya, betul, bagus. Yang di kinestetik kita menempel. Ya. Jika ada kesulitan, boleh sambil bertanya kepada ibu di sini. Bu Guru akan bantu anak-anak. Ya, pinter, kinestetik. Di sini. Nah, ya, bagus. Bagus, silakan dibuat visual, membuat gambar. Ya, bagus. Ya, pintar, semua pintar. Untuk visual membuat gambar, iya, betul. Informasi yang dapatkan anak-anak bisa dari ibu guru tadi pada saat menampilkan video, lagu. Boleh juga mencari tadi, diulangi lagi di laptopnya sesuai dengan link yang sudah ibu guru berikan, ya. Nah, yang di sini tadi kita bermain peran menjadi apa? Makhluk hidup di sawah, betul. Ya, bagus. Kinestetik gimana? Ada kesulitan anak-anak? Tidak ada. Untuk audio ada kesulitan untuk bercerita? Tidak, pintar. Untuk visual
kesulitan? Tidak. Bagus. Ya. Ekosistem itu bermacam-macam anak-anak ya. Nah, kalian bisa lihat juga di videonya itu di laptopnya. Ada informasi, ada rantai makanan di laut, ya, di sawah, di hutan dan lain sebagainya. Jadi makhluk hidupnya itu berbeda, nah, berbeda. Ya, kalau di laut berbeda makhluk hidupnya dengan ekosistem yang ada di sawah. Dan di sawah berbeda dengan ekosistem yang ada di hutan. Ya, seperti itu. Ada yang ditanyakan kelompok visual? Tidak ada? Tidak ada. Kinestetik. Bagaimana kinestetik? Menempelnya. Ya, pinter. Ya, bagus, anak-anak. Audio, bagaimana ceritanya? Ceritanya mana? Iya. Iya, betul. Bagus, pintar. Sudah pandai semua anak. Nah, ini ya visualnya. Ya, bagus. Pakai spidol, tadi mana spidolnya? Ini boleh pakai spidol. Dikasih nama pokoknya. Gimana pokoknya? Biar bagus, pintar semua. Alvia, gimana Alvia? Ya, lanjut. Dilanjutkan boleh? Semangat anak-anak. Ya, di sini ekosistem apa? Ekosistem apa anak-anak? Ekosistem sawah, betul. Ya, bagus. Semua bagus. Haris, gimana? Bisa? Bisa, sudah selesai ya. Nah, kinestetik. Ya, sambil dikerjakan, menunggu temannya. Sambil boleh melihat video lagi, anak. Boleh melihat video lagi, boleh. Dilihat videonya sambil mencatat apa materi atau hal yang baru dari yang kalian lihat di videonya. Boleh. Untuk visual sama auditory boleh, melihat videonya lagi boleh. Ya. Untuk menambah informasi boleh dicatat di bukunya, boleh. Hal yang baru bagi kalian silakan dicatat di bukunya, boleh dilihat lagi videonya, boleh sambil mengerjakan MKPD yang guru kasihkan kepada kalian. Ya, boleh dicatat hal-hal yang menarik atau hal-hal yang baru, boleh dicatat sambil melihat videonya lagi.
Audiotori boleh dipakai ininya untuk mendengarkan boleh. Ya, ya boleh. Boleh. Ya, bagus, bagus semua anak. Kelompok visual, kelompok auditory sama kinestetik. Ya, pintar. Boleh dicatat hal-hal yang penting dari video tersebut. Sebagai nanti mungkin kalian akan bertanya jika ada kesulitan kepada ibu di sini. Ya, pintar. Ya, bagus. Oh, kenapa? Ya? Mungkin temannya yang lain mau ganti audionya bisa, ya, coba ada. Boleh. Ya. Boleh dicatat hal-hal pentingnya mungkin apa di situ dari video yang kalian tonton di situ ada informasi penting, boleh dicatat agar kalian nanti lebih paham tentang materinya. Sudah. Belum. Ya, bagus. Ada yang kesulitan, anak-anak? Ada yang kesulitan menjawab LKPD dari Bu Guru? Ada? Tidak ada? Ya, bagus. Yang ada kesulitan boleh bertanya kepada ibu, anak-anak. Boleh itu nanti dilihat lagi videonya, boleh untuk dicatat hal-hal penting yang ada di video, boleh. Sudah selesai, anak-anak? Sudah selesai semua, anak-anak? Ya, kalau sudah selesai, ibu minta sekarang perwakilan tiap kelompok untuk presentasi di depan. Dari kelompok visual terlebih dahulu mempresentasikan hasil dari LKPD yang tadi kalian kerjakan. Silakan maju ke depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual akan
mempromosikan hasil kerja kami. Padi dimakan dalang, dalang dimakan anak, anak dimakan ular, ular dimakan tulang, lamat diudarkan oleh jamur. Adakah yang bertanya teman-teman? Adakah yang bertanya teman-teman? Iya ada. Dari kelompok audiotori mau bertanya kepada temannya yang di depan, silakan bertanya. Apa yang berperan sebagai produser? Apa di situ yang berperan sebagai produsen? Coba dari kelompok visual, silakan dijawab. Yang berperan sebagai produsen adalah rumput. Adalah rumput. Tepuk tangan buat temannya. Bagus sekali. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali, silakan duduk di tempatnya. Kelompok selanjutnya untuk presentasi tentang tadi hasilnya dari kalian, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok audiotori akan mempresentasikan hasil kerja kami. Padi dimakan belalang, belalang dimakan kakak, kakak dimakan ular, ular dimakan elang, elang mati diuraikan oleh jamur. Adakah yang bertanya teman-teman? Ada yang bertanya teman-teman? Ya, dari kelompok kinestetik apa yang ingin ditanyakan? Apa yang termasuk konsumen tingkat pertama? Konsumen tingkat pertama apa di situ? Belalang. Belalang. Betul ya, anak-anak? Betul? Betul sekali. Tepuk tangan buat temannya, anak-anak. Demikian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk, pintar anak-anak. Ya, kemudian untuk presentasi selanjutnya dari kelompok apa nak? Kinestetik. Di sini kinestetik silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari kelompok kalian. Tadi untuk kinestetik kita apa anak yang dilakukan tadi? Bermain peran tadi ya. Ada yang jadi apa tadi? Padi. Ada yang jadi belalang. Ada yang jadi katak. Ada yang jadi ular. Ada yang jadi elang. Dan ada pengurai. Siapa tadi yang berperan sebagai pengurai? Mas Viga, ya. Ya. Terus tadi anak-anak, bagaimana cara dari teman kalian di sini untuk mempertahankan hidupnya dengan cara apa tadi? Makan dimakan, betul. Jadi belalang untuk mempertahankan hidupnya memakan siapa tadi? Padi, betul. Dan seterusnya sampai akhirnya siapa yang menang tadi? Menguraikan si elang, betul, menjadi nutrisi dan akhirnya kembali lagi ke siapa nutrisinya? Ke padi, pintar anak. Jadi kelompok kinestetik tadi bermain peran menjadi tokoh organisme di sawah, ekosistem di dalam sawah. Dan sekarang kelompok kinestetik akan mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kinestetik akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tadi dimakan belalang dimakan kata dimakan ular dimakan ulang, belang mati mereka oleh ular. Apa ada pertanyaan dari teman-teman? Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Ya, Mamlu, silakan bertanya kepada kelompok kinestetik. Apa yang berperan sebagai konsumen tingkat 3? Apa yang berperan sebagai konsumen tingkat ketiga? Ular. Jadi ular berperan sebagai konsumen tingkat ketiga. Tepuk tangan anak-anak buat semuanya bagus sekalian. Nah, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok kinestetik. Ya, demikian tadi anak-anak presentasi dari teman-teman kalian. Ya, ada presentasi dari kelompok visual, ada presentasi dari kelompok audio, ada presentasi dari kelompok kinestetik. Nah, sekarang bagaimana? Sekarang anak-anak kita menjadi tahu dalam sebuah ekosistem, ya, di situ ada yang berperan sebagai produsen, ada yang berperan sebagai konsumen tingkat pertama, yaitu konsumen primer. Ada yang berperan sebagai konsumen tingkat kedua, yaitu konsumen sekunder. Dan ada yang berperan sebagai konsumen tingkat ketiga atau konsumen puncak. Dan akhirnya pada konsumen puncak akan diuraikan oleh yang namanya dekomposer atau bakteri, jamur, yang kemudian nanti nutrisinya akan kembali lagi ke dalam tanah untuk kesuburan tanaman seperti itu. Jadi terus menerus seperti itu anak-anak, secara kontinu. Ada makan, ada dimakan untuk mempertahankan hidup. Betul, bagus sekali. Nah, anak-anak, dari kejadian yang tadi anak-anak, bagaimana menurut kalian anak-anak? Sudah bisa membedakan antara produsen, konsumen? Bisa membedakan antara konsumen 1 dengan konsumen 2? Bisa. Antara konsumen 2 dengan konsumen ketiga? Bisa. Antara konsumen ketiga, konsumen keempat? Bisa. Dan sampai akhirnya ke penguraian. Dan dari presentasi teman kalian di depan sudah jelas atau masih kurang? Sudah jelas ya? Kelompok visual sekarang sudah bisa menentukan produsen, konsumen, visual bisa. Kelompok audio sudah bisa. Kelompok kinestetik sudah bisa. Kalian pandai anak, kalian hebat. Jadi anak-anakku sekalian, untuk belajar itu tidak hanya belajar di sekolah, tetapi juga dengan pengalaman sehari-hari kita bisa belajar, ya, entah itu dari sawah, entah itu pada saat kita bermain, entah itu pada saat kita melihat video pembelajaran. Sekarang sudah banyak yang memiliki yang namanya gadget.
Jadi kalian bisa melihat materi di sana banyak anak-anak. Jika kalian kesulitan, boleh bertanya kepada Bu, Ibu guru, Bapak guru yang mengajar di sekolah. Gitu ya. Nah, anak-anakku, nah sekarang Bu guru ingin bertanya kepada kalian, dari serangkaian kegiatan yang kita lakukan tadi, mulai dari mengisi LKPD, ya, melihat video, ya, bermain peran. Nah, adakah dari kalian semua di sini yang bisa menyimpulkan apa materi pada kesempatan kali ini? Ya, Mamlu. Rantai makanan adalah proses makan dengan urutan tertentu untuk memperoleh energi. Nah, bagus. Bisa diulangi lagi, Bang Mamlu, yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini? Rantai makanan adalah proses makan dengan urutan tertentu untuk memperoleh energi. Bagus sekali. Jadi rantai makanan adalah proses makan, dimakan untuk memperoleh sebuah energi untuk bertahan hidup. Betul sekali anak-anak. Nah, kalau kita sebagai manusia anak-anak bertahan hidupnya melalui apa tadi? Makan. Makan harus sehat. Di situ harus ada karbohidrat, harus ada proteinnya, harus ada lemaknya, agar kita memperoleh apa? Ya, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk beraktivitas. Tetapi untuk makhluk hidup lain, contohnya binatang anak-anak, memperoleh energinya melalui rantai makanan, yaitu dari proses makan, dimakan dengan urutan tertentu untuk menghasilkan pinter, untuk menghasilkan sebuah energi. Anak-anak pinter, anak-anak. Nah, anak-anak, kemudian di sini tadi sudah cukup baik, sudah cukup hebat, cukup semangat untuk tiap kelompok sudah mempresentasikan hasilnya. Dari kelompok visual sudah jelas tadi mempresentasikan, membuat sebuah gambar rantai makanan. Sudah bagus. Di situ yang dipresentasikan oleh kelompok visual adalah gambar berupa apa tadi? Mana? Tadi? Nah, ini ya, dari kelompok visual tadi sudah mempresentasikan berupa gambar dari rantai makanan, yaitu ada rumput, belalang, ada katak, ada ular, ada elang, ada jamur. Sudah runtut di sini anak-anak, mulai dari produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, tingkat 3, sampai konsumen puncak. Sampai di sini konsumen, sampai di sini dekomposer atau pengurai. Sudah cukup bagus dari kelompok visual. Tepuk tangan anak-anak untuk kelompok visual. Nah, untuk kelompok audio tadi, coba Bu Guru lihat. Nah, di sini LKPD untuk kelompok audio yaitu membuat sebuah cerita pendek. Ya, cerita pendeknya tentang apa Bu Guru? Nah, cerita pendeknya di sini tentang ada sebuah teks cerita, kemudian kalian disuruh untuk mengidentifikasi. Ya, nah di sini ada padi dimakan belalang, betul. Belalang dimakan katak,
Kemudian di sini diuraikan satu persatu tingkat trofiknya oleh kelompok audio. Sudah bagus, betul. Ada Padi sebagai produsen, ada Belalang sebagai konsumen tingkat 1, Katak sebagai konsumen tingkat 2, Ular konsumen tingkat 3, dan Elang konsumen tingkat 4, dan akhirnya ada Jamur atau dekomposer di sini. Sudah bagus, tepuk tangan untuk kelompok audio, anak. Nah, dan untuk LKPD dari kelompok kinestetik hasilnya tadi ini membuat sebuah tempelan tentang rantai makanan. Jadi untuk kelompok kinestetik membuat tempelan, di sini ditempelkan, yaitu padi dimakan oleh belalang, kemudian belalang dimakan oleh katak dimakan oleh ular dimakan oleh elang, dan elang diuraikan oleh pengurai. Bagus. Terima kasih anak-anakku semua. Kalian sudah pintar untuk berdiskusi, untuk mengisi LKPD. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, sekarang agar kalian tetap semangat. Masih semangat ya? Nah, mari kita bersama-sama untuk tepuk semangat anak-anak. Bisa? Masih ingat? Masih ingat. Mari ikuti Bu Guru untuk tepuk semangat anak-anak. Yuk, tepuk semangat. Semangat. Satu kali lagi anak-anak. Yuk, tepuk semangat. Pintar anak-anakku semua. Kalian hebat, kalian luar biasa, kalian berbakat sekali anak-anak. Semoga kalian nantinya bisa menjadi orang yang sukses dan memperoleh ilmu yang bermanfaat. Nah, sekarang anak-anak tiba waktunya untuk kita merefleksi, ya, merefleksi. Refleksi tentang apa Bu Guru? Refleksi tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini. Refleksinya bagaimana? Nah, refleksinya di sini. Tadi sebelum refleksi sudah ada yang menyimpulkan ya? Kesimpulan pembelajaran hari ini sudah ya tadi? Bapak Blue ya? Sudah ya? Sudah menyimpulkan tadi rantai makanan adalah apa? Seperti itu ya? Nah, sekarang kita akan merefleksi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Refleksi pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, apa yang kalian pelajari hari ini? Yang kedua, bagaimana perasaan kalian tentang pembelajaran hari ini? Nah, anak-anakku, untuk refleksi, kalian menuliskan hasil refleksi kalian di sini, di kartu yang akan Ibu bagikan kepada kalian. Di atas silakan ditulis nama kalian. Nanti Ibu akan menyuruh kalian untuk menempelkan hasil refleksi kalian di papan sebelah sini. Itu ya? Mengerti ya? Nah, silakan dijawab refleksi pembelajaran untuk pagi hari ini. Untuk kelompok visual, silakan. Untuk kelompok visual, silakan ditulis di sini refleksi pembelajaran hari ini. Jangan lupa di atasnya diberi nama, ya.
Bagus. Nah, untuk kelompok kinestetik silakan ditulis. Jangan lupa di atasnya ada nama. Untuk kinestetik silakan ditempel, ditulis di sini sesuai refleksi di situ anak-anak. Silakan ditulis di kertas yang sudah Ibu kasih kepada kalian barusan. Sudah? Mamlu, silakan ditempel yang sudah. Ya, bagus. Kemudian Reza. Ya, pintar. Alfian. Ya, Alfi. Ya, Putri. Sudah? Zulfan. Dinda. Anjing. Masuk sebelah barat juga ditempel. Alfa, Fendi. Ya, kita dilanjutkan kelompok audiotori. Silakan ditempel di depan sini refleksi kalian. Ya, lanjut. Ya, bagus. Ini adalah hasil refleksi dari kalian anak-anak. Bagaimana tentang pembelajaran hari ini? Bagaimana anak-anak? Seru? Menyenangkan? Senang ya? Bagus. Nah, sekarang anak-anak di sini Bu Guru akan memberikan tiap orang untuk mengerjakan yang namanya tes sumatif. Nah, tes sumatif ini silakan dikerjakan, nanti dibawa pulang, dikerjakan bersama orang tua. Nanti kita akan membahasnya pada pertemuan yang akan datang. Jadi ini tes sumatifnya Ibu berikan kepada kalian. Nanti dikerjakannya di rumah, pinter. Dikerjakannya di rumah. Sudah terima semua anak? Sudah ya? Sudah terima semua tes sumatifnya? Sudah? Nah, kalau sudah, sekarang Ibu minta kepada kalian siapa yang ingin
memimpin berdoa kepada teman-temannya. Ya, silahkan Kevin. Siap-siap. Siap berdiri. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Silahkan Mas Kevin duduk kembali di tempatnya. Nah, anak-anakku sekalian, coba dengarkan Bu Guru. Sebelum Bu Guru menutup pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anak jangan lupa minggu depan atau pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang yang namanya piramida makanan, ya, piramida makanan. Nanti ada kelanjutannya dari materi yang saat ini kita pelajari, ya. Nanti jangan lupa anak kalian membawa Bu Guru ingin kalian membawa buku gambar, ya, sebagai persiapan untuk materi yang akan datang. Silakan membawa buku gambar, silakan kalian membawa krayon warna, ya, ada nanti gambarnya bagus, baik. Terus kalian juga membawa penggaris, ya, membawa gunting anak-anak, ya, membawa gunting. Kemudian nanti Bu Guru akan kelompokkan lagi kalian menjadi seperti ini, ya. Jadi minggu depan kita akan membahas tentang apa, anak? Piramida makanan yang nanti akan kita ulangi pada minggu depan. Gimana anak-anakku sekalian? Ada yang ingin ditanyakan tentang pembelajaran hari ini, anak-anak? Ada? Tidak ada? Mengenai rantai makanan, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan kepada ibu di sini. Ada yang kurang jelas? Sebelum Bu Guru tutup pembelajarannya, ada anak-anakku? Ada? Tidak ada? Untuk kinestetik ada? Tidak. Audio? Tidak. Untuk visual? Visual? Sudah jelas anak-anak mengenai materi pada pagi hari ini, ya? Kalau sudah jelas anak-anak, alhamdulillah kalian hebat, luar biasa. Untuk materi kali ini kita sudah menuntaskan, yaitu materi apa tadi? Rantai makanan. Kalau tidak ada yang bertanya anak-anak, Bu Guru akhiri sampai di sini dulu anak-anak, ya. Nah, jadi terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas semangatnya, terima kasih atas dukungannya. Jadi materi hari ini kita tuntas, yaitu materi rantai makanan. Terima kasih anak-anak. Wabillahi taufiq wal hidayah.